Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak sekalian, jamaah Yatin Rusin malam Jumat. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di malam Jumat ini. Setelah Jumat lalu mungkin ada halangan sehingga tidak bisa bermuajahah di majelis ini. Qadarullah, kembali di malam Jumat ini kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita masih dengan tema salat atau sholat Jumat. Kita awali dulu dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, mengharapkan barokah dari beliau serta mendoakan sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Maribali. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai murid-muridnya walaupun tidak pernah bersua dengan beliau. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzi wa dzurriyyati. Summa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih membahas tentang syarat sah salat Jumat. Yang nomor 2 yaitu syarat 40 orang jamaah. Walau kanu arba'ina faqat, seandainya genap 40 orang, sementara wafihim umiyun wahidun, sementara ada salah seorang atau lebih di antaranya mereka yang ummi, au aksaru, maka mereka yang ummi lagi malas belajar, qasara ta'allum lam tasiha jumu'atuhu, maka tidak sah sholat Jumatnya. Jadi kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz pengarang kitab ini, seandainya dari 40 jamaah sholat Jumat itu salah satunya ada yang ummi itu bacaan Fatihahnya tidak fasih, tajwidnya berantakan, makhrajnya juga berantakan, maka beliau dengan tegas bilang sholat Jumatnya tidak sah. Di sini ummi, dan si ummi ini malas belajar. Ummi ada yang mengartikan juga buta huruf, atau kalau konteks di sini ya tadi Fatihahnya berantakan, ya. Rukun-rukun sholatnya juga nggak tahu mana yang wajib mana yang sunnah, plus dia nggak mau hadir di majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian tentang masalah fikih. Maka kalau ada tuh sholat Jumat berbarengan dengan orang seperti itu dan dihitung ternyata dia termasuk dari 40 jamaah itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Sebab salah satu yang ummi tersebut batal. Berarti bilangan 40 orang yang tadi menjadi syarat jadi berkurang. Jadi tadinya pas, karena dia tidak terhitung karena ummi tadi, maka tidak pas 40 dan itu membatali syarat yang disepakati oleh imam-imam yang ada di mazhab Syafi'iyah. Amma idza lam yaksuril ummiyu fi ta'allum fatasihul jumu'atu. Apabila orang yang ummi itu tidak malas belajar, artinya walaupun dia misalkan susah paham, sudah susah mengerti, tapi giat orangnya, nggak malas untuk belajar, datang ke majelis-majelis taklim, datang ke pengajian-pengajian, maka ketika dia sholat Jumat walaupun dia ummi, maka sholat Jumatnya tetap sah. Itu ya. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu ketika
sholat Jumat, kemudian banyak yang sholat Jumatnya itu para santri, ya itu walaupun belum benar sholatnya tetap kehitung karena umi rajin menuntut ilmu dalam kondisi masih belajar. Kama jazama bihi syekhuna fi syarhil Ubab. Demikian penjelasan Syekhuna, guru dari pengarang kitab ini yang dinyatakan dalam syarah Ubab wal Irsyad dan kitab Al Irsyad taba'an lima jazama bihi yang mengikuti penetapan syekhnya dalam syarah Raudhah. Summa qala fi syarhil Minhaj, dalam syarah Minhaj la farqa huna baina ayyaqsural ummiyu. Syekhuna mengatakan bahwa dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara umi yang malas belajar dan yang rajin belajar. Kenapa? Wa alla yaqsura wa farqu bainahuma ghairu qawiyyin intaha. Perbedaannya itu tidak kuat. Jadi kaul yang lain mau malas belajar, mau enggak belajar, yang namanya umi tetap umi. Tetap sholatnya tidak sah sholat Jumatnya karena kurang jamaahnya. Itu yang pertama. Walau naqasu fiha, apabila kurang dari 40 ketika sholat, batolat au fi khutbati lam yuhsab ruknun fu'ila hala naqsihim li adami simaihim. Apabila kurang dari 40 orang ketika sholat, misalnya ada yang berhadas dan sebagainya, lagi sholat ketika mungkin ada yang berhadas, buang air besar, buang air kecil, maka batal sholat Jumatnya. Atau kurang ketika khutbah. Jadi lagi khutbah, tiba-tiba ada yang keluar masjid, satu orang tuh, ya. Fu'ila hala naqsim li adadi simaihi fa in adu qariban urfan jazal bina'u ala mamadu. Atau kurang ketika khutbah, maka rukun pekerjaan ketika kurang itu tidak dihitung sebab mereka tidak mendengarkannya. Apabila mereka batal itu, tidak mendengarkan khutbah tadi, kembali lagi dalam waktu tidak lama menurut adat, khutbahnya boleh diteruskan. Jadi misalkan khotib lagi khutbah, terus dia buang gas, otomatis dia keluar kan, wudhu dulu. Nah, ketika nggak terlalu lama, balik lagi, khutbahnya boleh dilanjut tuh, boleh dilanjut. Wa illa wajabal istinaf, apabila tidak segera kembali kanaksihim, maka wajib mengulang lagi khutbahnya. Jadi kalau misalkan jedanya terlalu lama, dari punya hadas kemudian wudhu, mungkin dia pengen BAB atau BAK sebelumnya itu, bukan cuma buang gas, itu kan lama tuh jedanya tuh. Nah, itu harus ketika dia kembali lagi harus diulang khutbahnya. Kanaksihim bainal khutbati wassolati, misalnya kekurangannya itu di antara khutbah dan sholat. Lintifa ilmu alakti fihima, sebab tidak terus menerus antara sholat dan khutbah. Jadi ada yang kepotong tuh antara khutbah nggak langsung sholat. Lanjut. Far'un, sebuah cabang, man lahu maskanani bibaladaini fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu. Orang yang punya dua rumah di dua kampung, ya, yang diperuntukkan melaksanakan sholat Jumat ialah tempat yang terlama dia diami. Kita punya dua rumah nih, di sini sama di kampung depan sebelah, ada masjid juga di sana tuh. Nah, kita masuk hitungan wajib sholat Jumatnya yang 40 itu, yang mukim itu kehitungnya di mana? Di sini apa di kampung yang sebelah tadi? Maka yang diambil adalah ya di mana kita paling lama tinggalnya gitu. Kalau misalkan di sini seminggu, di sana sehari, berarti ambilnya kita wajibnya ke masjid sini, gitu. Karena kita terhitung di sini. Tapi kalau sebaliknya ya di sana, gitu ya. Bima kasurat fihi iqamatuhu fabima fihi ahluhu wa maluhu wa in kana biwahidin ahlun
wa bi akhara malun fa bima fihi ahluhu. Itu tuh, patokannya yang pertama, terlama didiami. Kemudian kalau sama-sama misalkan secara waktu seimbang. Sama-sama berapa? 3 hari gitu kan. Satu harinya mungkin di hotel atau di mana gitu kan. Lalu di tempat ahli dan hartanya. Lalu di tempat ahli, maksudnya keluarganya di mana? Keluarga intinya. Anak sama istrinya. Kalau anak istrinya di kampung yang sebelah, berarti di masjid sebelah. Kita wajib kehitungnya gitu. Jadi ibaratnya tuh DPT-nya di sono kita. Nggak bisa kita sholat di masjid yang lain. Atau keluarganya seimbang, di sana ada, di sini ada. Apalagi patokannya? Wa maluhu, hartanya paling banyak disimpan di mana? Nah, dihitung tuh. Wah, di sana tabungan atau emas ada sekian gram. Di rumah ini cuma ada sekian gram. Nah, berarti mana yang banyak? Gitu. Segitunya loh. Tapi jarang ya orang yang sampai. Tapi mungkin ada untuk orang-orang yang dikasih kekayaan masa terusnya. Bini 2, yang 1. Apa? Kalau sini 2, bininya sama 1. Jadi sini. Karena ahlinya tadi, ahli itu kan keluarganya lebih banyak. Ya. Jadi sini lebih sebentar tinggalnya. Nah, tadi patokan yang pertama itu waktu tinggal. Yang kedua itu keluarganya banyakkan di mana. Berarti kalau tadi walaupun di sini lebih lama, walaupun di sini 2 tapi kalau mukimnya lebih sedikit, berarti di sono. Jadi patokan yang pertama di mana kita lebih lama tinggal. Yang kedua, lebih banyak di mana keluarga kita. Keluarga itu ya bisa istri, bisa anak-anak dan seterusnya. Yang ketiga, kalau itu sudah sama-sama tuh masih imbang tuh. Maka yang dilihat hartanya banyakkan ditaruh di mana. Gitu. Kemudian wa in kana biwahidin ahlun wa bi akhara malun fa bima fihi ahluhu. Apabila tempat ahlinya di satu kampung sedangkan hartanya di tempat lain, maka ia harus melaksanakan sholat Jumat fa inistawa ya fi kulli fabil mahalil ladzi huwa fihi halata iqamatil jum'ah. Apabila tempat ahlinya di satu kampung sedangkan hartanya di tempat lain, maka ia harus melaksanakan sholat di kampung tempat ahlinya. Tadi, walaupun di sini harta kita lebih banyak, tapi keluarga yang di sana jumlahnya lebih banyak, maka yang didahulukan keluarganya. Di tempat keluarganya, maksud sholat Jumatnya. Kalau keduanya seimbang, apabila kedua-duanya sama banyak, baik ahli maupun hartanya, maka ia wajib sholat di tempat ia berada pada waktu sholat dia dikerjakan. Jadi kalau seimbang, semuanya sama, ya pas waktu Jumat itu dia ada di mana, situ aja. Jangan kejar-kejar tadi tuh. Kalau posisinya imbang nih kedua rumah nih, ya dilihat dari jumlah mukimnya. Waktu tinggalnya kita sama, misalkan 3 hari, kemudian ahlinya sama tadi, istri 1, anak 3, di sini juga sama gitu kan. Kalau 2, kalau ini hartanya juga seimbang, semuanya sama tuh, persis, maka dilihat aja pas waktu hari Jumat itu kita pas waktu zuhur sholat Jumat kita ada di mana? Ya di luar kota. Ngapain pulang ntar ketinggalan sholat Jumatnya. Ini kan posisinya dia lagi di rumah nih, lagi milih nih. Walatan akidul jumu'atu bi aqalli min arba'in khilafan li Abi Hanifah. Tidak sah sholat Jumat jumlah jamaah yang kurang dari 40 orang. Itu mazhab Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah rahimahullahu taala yang mengesahkan dengan cukup 4 orang.
Fatan akidu indahu bi arba'atin walau abidan, walaupun terdiri dari abid. Abid itu hamba sahaya, karena dulu kan masih ada perbudakan ya, orang perjualbelikan itu. Au musafirin, atau orang musafir dalam perjalanan. Nah, jadi Abu Hanifah nggak mesti 40, 4 orang cukup, walaupun di dalamnya ada hafidh atau musafir. Kalau Syafi'i kan ketat, harus 40, harus merdeka, laki-laki merdeka, dan harus mukim. Nah, kalau ini musafir dihitung juga nih. Nah, dalam kaitan hal ini Hanafi lebih ringan syaratnya, lebih mudah. Wala yushtaratu indana iznu sultan. Untuk mendirikan sholat Jumat tidak disyaratkan harus mendapat izin dari pemerintah. Apa nggak ada izinnya. Liiqamatiha, untuk menyaksikan. Walau kanu mahaliha misron khilafan lahu fihima. Dan tempatnya tidak perlu berupa kota, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah mengenai kedua hal tersebut. Nah, jadi kalau kata mazhab Syafi'i, kita nggak mesti izin. Dan tempatnya pun nggak mesti perkotaan. Yang penting ada orang di situ sejumlah 40. Tapi kalau Hanafi, ketat di sini nih. Kalau Hanafi harus izin. Sama RT RW setempat lah. Sultan ini diwakilin sama lurah lah gitu ya. Kemudian harus di perkotaan tadi tuh. Maksudnya perkotaan ini di banyak orang tinggal di situ, lebih dari banyak lah ya gitu ya, lebih dari 40 mungkin. Wasu'ila Bulqaniyu, Imam Bulqani mendapat pertanyaan an ahli qaryatin, mengenai penduduk kampung la ya belugu, yang jumlahnya tidak nyampe 40, ada duhum arba'ina. Nah, gimana nih? Imam Bulqani dapat pertanyaan, kalau nggak sampai 40 gimana? Apakah mereka harus melaksanakan sholat Jumat atau sholat duhur? Ya, yusallunal jumu'ata awil duhra. Fa ajaba rahimahullahu, maka beliau menjawab, menurut mazhab Syafi'i lebih baik sholat duhur aja. Tuh. Yusalluna zuhra ala mazhabi Syafi'i. Wa qad ajaza jam'un minal ulama'i ayyusallul jumu'ah. Walaupun sebenarnya banyak ulama yang memperbolehkan mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan udah sholat Jumat nggak apa-apa. Gitu. Makanya guru-guru kita, ustadz-ustadz kampung kita kreatif tuh. Sholat Jumat, tapi karena ikhtiyat, berhati-hati kalau syaratnya tidak terpenuhi, ditambal dengan sholat zuhur. Walaupun kata orang sekarang ribet amat, udah sholat lagi, kapan madangnya? Habis itu ada pertanyaan? Monggo. Jadi seandainya kita jamaah yasinan ini outing gitu ya. Bogor atau di Lembang atau di mana? Itu rencana apa doa? Kondisinya itu loh Pak. Ya. Planning ini. Jadi kan seandainya kita jalannya di hari Kamis. Iya. Terus kan itu di hari Jumat. Iya. Oh iya, ada yang baru kan. Mau ngajak ya. Bagiannya apa yang soal itu jauh. Di hari Jumat. Nah, terus kan kita daripada mungkin mesti keluar dari hotel kan, atau mungkin kita di resort jauh, agak jauh gitu loh kan. Yeah. Nah, seandainya kita ngadain sholat Jumat di resort atau hotel tersebut bagaimana Pak? Kan di situ juga udah ada yang kerja di situ atau mungkin orang lokal situ, walaupun cuman mungkin tadi disebut 4 gitu Pak. Itu apakah kita lebih baik buat sholat Jumat di resort atau hotel tersebut atau kita pergi nyari masjid terdekat? Kalau ada masjid terdekat, masjid terdekat. Masalah kan kalau kita pergi itu kan betul. Ya semudah itu Pak. Kan macam-macam lah. Kalau memang
sempat mencari masjid, ya yang utama sih nyari masjid setempat. Ada mobil ya. Enggak usah caranya satu RT gitu ya, atau mungkin satu Ya. kantor gitu kan. Ribet banget Pak mesti ke apalagi jalannya kan 1 kilo lah dari hotel atau resort tersebut. Ya. Itu apakah Nah, lebih baik? pendudukannya kan pasti musafir kan? Iya. Karena dia tadi outing tadi, berarti bukan di tempat. Iya. Nah, kalau dalam persyaratan madzhab Syafi'iyah salat zuhur. Iya. Tapi kan tadi ada opsi. Nah, ada opsi dari Abu Hanifah, ya, boleh walaupun musafir tetap dihitung dan jumlahnya 4. Tinggal nanti jamaahnya ini keberatan nggak konversi mazhab. Kan nanti itu masalahnya ke yakin atau nggak yakin dia itu. Kalau memang setelah ditanya oke, ya nggak jadi masalah, semuanya bisa sepakat gitu. 3 KTP gimana? Orang Tujuan aja kan. khotbah, satunya aja wajib, satu di bawah. namanya kan biasanya kalau jadi panitia nih, aku kan biasanya udah di resort aja daripada keluar ribet. Ya, berarti pakai pendapatnya Abu Hanifah gitu. Aku sih pakai yang itu, tapi biasanya ada yang nolak sih. Ada aja kan yang nolak? Ada. Nah, karena mungkin dia selama ini taunya Syafi'iyah. Ajak debat terus dia nggak mau ngikut aja udah Pendapatnya habis dimakan. aman. Nah, nanti waktunya paling lama nggak lama ya. Ya udah. Ya, nunggu long weekend. Jadi mah. Enggak jarang-jarang lagi. Kerja mah tiap hari, outing. Oh, tiap hari ya outing terus. Kirimin. Ini dia bukan Jumat. Kebanyakan Sabtu ya? Kalau kita main bola aktif. Itu aja. Jauh masa Ini ada catatan penting nih. Pelaksanaan sholat Jumat yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i ada beberapa opsi. Yang pertama, berjamaah sholat Jumat yang harus dihadiri oleh 40 orang itu menurut kaul jadid. Jadi kaul yang baru gitu ya, kaul yang revisi. Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai 2 kaul lagi dalam kaul qadimnya. Jadi sebelum kaul jadid ini yang mempatenkan harus 40 orang dengan melihat mungkin populasi muslim yang udah banyak segala macam. Tapi ada kaul qadim, kaul sebelumnya, kaul terdahulu ada 2 pendapat. Satu kaul yang mengesahkan dengan 4 orang. Jadi kaul qadim madzhab Syafi'i pun membolehkan 4 orang. Pendapatnya ini diceritakan oleh pengarang kitab Takhlis di dalam Syarah Muhadzab. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muzani sebagai yang dinukil dari Imam dalam kitab Al-Qut. Beliau termasuk pembesar madzhab Syafi'i di Tarjih seterusnya. Itu yang pertama, membolehkan. Yang kedua, kaul qadim yang kedua ialah cukup dengan 12 orang. Nah, ada lagi nih opsi ini. Tadi 4, 12, jadi 40. Gitu kan? Pendapat ini oleh sebagian sahabat madzhab Syafi'i diperbolehkan untuk diikuti, ditaklidi. Jadi ada beberapa pendapat dalam kaul qadimnya. Kalau zaman Nabi berapa Pak? Nah, Pas zaman Nabi. nah, harus ditarik cari tuh hadis-hadisnya. Telisik lagi. Sebelum Nabi. Terus kan dulu kan situasinya pernah perang nih Pak. Cuma Jumat ya Pak. Pas hari Jumat. OTW perang gitu kan. OTW perang Badar, OTW perang Uhud gitu loh. Lama-lama kayak ibu. Kan nanti Anggap aja sekarang mulai Palestina. Lama-lama kayak ibu sih jawab. ya tapi kan kita juga perlu tahu tuh Pak. Jadi kalau orang jelas dia pegang. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan kondisi pada zaman Rasulullah, ya kita harus banyak referensi hadisnya juga. Ya, kebetulan saya belum pernah dengar itu masalah seperti itu. Jadi mungkin boleh dicari di referensi yang lain. Ada tambahan lagi nih. Wahuwa qawiyun, pendapat yang memperbolehkan melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40 orang ya adalah yang kuat hujahnya. Fa idza qaladu ayjami'uhun man qala hadhil maqalah fa innahum yusallunal jumu'ah.
apabila semua orang bertaklid pada pendapat ini, mereka boleh melaksanakan sholat Jumat dengan jamaah kurang dari 40 orang. Apabila mereka melaksanakan sholat Jumat dengan ihtiyat, berhati-hati, wa ini tatu fasolul jumu'ah summa zuhro karena hasanan. Nah, tapi kalau ihtiyat, ya, mereka melaksanakan sholat Jumat dengan sholat Jumat lalu sholat zuhur, itu pun baik. Tapi tidak merupakan suatu kewajiban. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i pun yang enggak melaksanakan, yang enggak sampai 40 sah gitu kan, berkaca mengambil kaul qadimnya tadi. Tapi untuk yang ihtiyat, berhati-hati tadi, solusinya itu habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi gitu. Itu pun baik untuk kehati-hatian. Tapi kalau nggak sholat zuhur, bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa juga. Boleh juga. Karena kaul qadimnya memperbolehkan tadi itu. Tapi dulu pas zaman memperbolehkan 4 sama 12 itu, mereka setelah Jumatan itu sholat zuhur lagi nggak? Nah, Pas zaman itu maksudnya. Kan itu masih boleh sebelum 40 nih. Enggak, maksudnya aku tuh nanya di sejarahnya itu loh. Nah, Kenapa? Kejadian itu di saat Kejadian kan sebelum 40. Kalau udah 40 kan udah no debat ya. Pasti yang kayak 4 tadi 12 itu pada waktu itu tuh ketika sholat Jumat cuman katakan 4 atau 12 orang, setelahnya sholat zuhur enggak. nah di sini nggak diceritain. Tapi menurut dua pendapat ini gambarannya nggak ditambal dengan sholat Jumat lagi, nggak ditambal dengan sholat zuhur lagi. Cukup sholat Jumat dengan kurang dari 40, itu aja keterangannya. Gitu. Jadi tinggal kita mau pakai yang mana kita coba. Betul. dicocokkan dengan situasi dan kondisi kita. Al-Quran 20 kan. Ini dari depan sebenarnya. Nanti kan imamnya itu kan. Kemarin buat di sini gua kemarin ada barang doang Paling depan ya, paling depan ya. sama gua sama ibu. Debat dong. Kagak cuma diam. Ngitung kali sama ibu lu ngitung. Yoga ini. 1140. Lebih 40 itu ada 41. Lebih loh. Masa berarti ya 40. Panjang kan itu ini lebar. Panjang lebar. Ujung-ujung itu. Sebaris saja udah 20 lebih gitu. 20 ya. 20 40. Enggak, satu baris itu. Tergantung ukuran ini orangnya. Ini berapa ya? 15 kayaknya. 10. Dari 25 jadi 15. Kalau ini Iya. habis. Apalagi pas tayat Tajanya 2 dong. Cukup? Gus, nanya Gus. Ada lagi? Gus, situasi yang dialami gitu loh. Emang nggak pernah ada apa terbesit pertanyaan Ya wah ikut aja ya gampang aja. Tapi kemarin Pak Ustaz kejadian di masjid ini. Masjid mana ini? Kalau nggak saya sebut enggak. Begitu komat, terus saya geser. Maksudnya biar belakang jadi depan dong. Biar maju tuh satu biar keisi. Tapi dia nggak Mau maju. mau. Kosong gimana tuh? angkatlah Sapnya masih ada yang kosong. satu orang. Ada celah dua lah gitu loh, dua orang. Di ujung apa? Sama saya. Belakang. Jadi dia maju, saya geser, dia maju ke depan itu. Dan isi sapnya rapi kan, dibilang lagi sama dia tuh. Ada yang ngisi berarti sampai selesai, sampai selesai salam. Berarti yang di belakang nggak mau maju, yang di sampingnya nggak mau geser. Saya tuh geser, Yang di samping bapak nggak geser lagi dia. nggak geser. Kenapa tuh? Nggak ditanya. Nggak yakin tuh orang itu ntar. Nah, memang dalam sholat berjamaah ada syarat keutamaan, diantaranya harus penuh dulu kan, harus penuh baru ke saf berikutnya. Jadi kalau gitu kan tadi terputus gitu.
Nah, kalau terputus gitu ada resiko tidak sah itu. Kalau di Belakangnya ujung, maksudnya yang belakang yang putus itu Pak ya. Iya. enggak, kalau yang di ujungnya nggak apa-apa. Makanya kita bukan cuma Kita bilangin enggak? Mas, Iya. apa gitu? iya. Kita bukan cuma geser tapi ya ini juga instruksi juga, ngasih isyarat juga. Syarat. Ngasih isyarat ya? Enggak, tapi dia Paham. paham juga. Nah. Situ Iya, yang enggak paham. Jangan takut sampingnya mau pusing. Dia takut. Kena kipas biasanya. Nanti saya geser, dia paham ya. 8-0 sama aja. Nah, Dia enggak bergeser. mungkin prediksi dia nggak muat nih kayaknya nih. Takutnya. Dia kalau masuk terlalu sempit nih. Akhirnya diinjak lah. Berarti itu kalau kayak gitu kejadiannya itu sampai terputus bisa dibilang contoh sah atau enggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak tahu karena bodoh, ya tetap sah, nggak apa-apa. Tapi kalau karena sengaja, itu yang nggak sah. Gitu. Kalau di Ujung mana? misalkan kan ada 3 sak nih. Ah. Sak yang pertama ujungnya kosong, 1 atau 2. Tetap harus dipenuhi juga. Harus dipenuhi dulu, baru sub berikutnya dari tengah mulainya, jangan dari pinggir kanan. Ntar masjidnya miring gimana? Ya kayak sering kejadian juga kayak misalnya sholat maghrib tuh biasanya kan anak-anak tuh yang lebih banyak tuh Ah. di sub pertama anak-anak, terus karena bapak-bapak ya karena ada keperluan baru pulang kerja atau gimana, jadi dia sub kedua atau ketiga gitu. Nah, terus pas begitu sholat dimulai rakaat pertama ada yang bercanda, ada yang lari, jadi sampai putus gitu loh. Sedangkan di sub pertama itu anak-anak semua gitu loh. Kadang mungkin nggak ngerti ya, sub yang terputus harus disambung lagi. Itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa kan anak-anaknya belum ngerti. Makanya afdolnya bapak botolnya jangan telat supaya di sub depan. Tapi kan susah juga, mungkin ada kesibukan. Banyak kesibukan. Kalau yang masih kecil-kecil sih nggak masalah, ini buat pengenalan aja gitu kan. Ini yang udah SMP itu loh. Nah, kemarin kejadian juga tuh sampai ada yang imam beres itu langsung ke belakang marah-marah itu. Ya, dia sholat pas di belakangnya ada anak-anaknya tuh udah gede gitu kan. Pas sholat masih ketawa-ketawa segala macam. Beres sholat langsung dikeplak tuh. Sebenarnya kurang etis juga. Sampai nggak datang lagi kan? Nah, sebenarnya cara ngasih taunya kurang pas juga sih. Iya, pas dari imam tuh selalu gondok aja tuh. Enggak khusyuk dia. Geplak deh. Kalau Pak Isan itu tadi kan pas maghrib ya. Waduh, dia marah-marah. Ya, waduh. Pak Isan gitu kan tadi. Dari ujung pindah ke belakang. Iya. Ini mau kemana? Dari sana sini sana. Marah sama dia. Ayo, dia lagi. Ya marah-marah itu. Dia umur. Ada lagi? Cukup, Ril? Nah, kapan nih ini kita menjelang Ramadan, ininya kapan penutupannya? Bukan penutupan. Libur ngajinya. Sekali lagi apa 2 kali lagi? Perkiraan tanggal 11 ya? Muhammadiyah udah bilang tanggal 11 ya? Muhammadiyah 10. Ya nggak jauh, paling 10-11. Sebenarnya Pak Jamal kode. Kapan ini outingnya gitu? Tadi kan udah ngajakin outing. Outing apa ngecamp nih? Jalannya habis Jumat. Dua mobil cukup kayaknya tuh. Habis Jumat dulu. Gas lah. Tuh supir ada tuh. Supir trayek. Antar kota. Sejur malam lagi. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Ya wis. 2 lagi. Lama Pulang kamu kali. nggak tahu lihat kondisi aja. Jadi kan ini masih sisa 3 Pak. Ini masih 3 Jumat lagi. Nanti diisi 2 Oke, satunya di minggu ini mau Takutnya Nah, minggu iya, biar buat mau. 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan lagi. Oke.
Tuh, pausin 2 kali pertemuan lagi. Kalau 1 nggak bisa. 2. Udah ada celananya. Kemarin minggu depan dan nanti mulai aku bahas untuk persiapan santunannya. Oke. Karena kan berarti kita bisa bertemu kan 2 kali lagi. Cukup ya? Cukup. Wasalisuha, syarat yang ketiga, wuqu'uha bimahalin ma'dudin, di tempat yang perkampungan. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan selesainya? Ngitungin aja nih bosan nih. Oh, enggak ngitung-ngitungin. Ini baru 1 minggu masih ada sih. Pokoknya sampai rumah lunas ini mah.